بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ya, sedekah ya, dalam pengertian syar'i itu adalah pemberian ya. Pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi seseorang yang memberikan sesuatu ya dengan harapan dia itu ingin mendapatkan pahala ya, balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan pujian, sanjungan ataupun ucapan terima kasih. Tapi pemberian itu memang diniatkan, dia berikan sesuatu itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sedekah itu adalah mengeluarkan harta ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri dalam rangka taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Alama Al-Asfahani rahimahullah, beliau katakan sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan manusia di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti zakat, itu kan kita mengeluarkan harta ya, harta zakat mal ataupun zakat fitrah, kita mengeluarkan harta diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah, karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan, kita keluarkan sebagian harta kita untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang penting itu adalah niatnya. Dia mengeluarkan, dia melaksanakan perintah bersedekah itu adalah semata-mata untuk mengharapkan yaitu balasan dari Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat ya. Jadi sedekah yang wajib itu adalah zakat ya. Yang kedua adalah sedekah yang sifatnya itu anjuran ya, sedekah sunnah, seperti kita bersedekah setiap hari itu ya, atau misalkan kalau ada orang meminta-minta, ada orang miskin, atau kita mau menyumbang kepada fakir miskin atau untuk kegiatan masjid dan lain sebagainya, itu juga termasuk sedekah. Tapi itu sedekah yang sifatnya anjuran, mustahab ya, sunnah ya, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang wajib ya, atau yang disebut dengan zakat tadi itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Allah menyebutkan kewajiban bersedekah atau membayar zakat dan menentukan ya siapa saja yang berhak untuk menerimanya, yaitu 8 asnaf. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim ya. Sesungguhnya sedekah itu, maksudnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat ya, mi'uz zakat ya. Kemudian orang-orang para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang ya, orang yang dililit oleh hutang begitu ya. Kemudian fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil ya, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya. Jadi dalil disyariatkannya zakat atau sedekah yang wajib itu adalah surat At-Taubah ayat 60 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga sekaligus menyebutkan siapa saja yang berhak untuk menerimanya ya, menerima zakat tadi itu. Sedangkan sedekah sunnah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antaranya ya disyariatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah ayat 271 ya. Jadi banyak kalau dalam Al-Qur'an ya, cuma saya bacakan dalam surat Al-Baqarah 271 ya. Dalilnya apa? Dianjurkannya kita itu untuk bersedekah. Kata Allah, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Apabila kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan apabila kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu sebagian dari kesalahan-kesalahan. Ya. Al-Baqarah 271. Ya. Jadi ada dua sedekah itu, sedekah sunnah itu, sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Ayo kita ini ada proyek mau pengadaan karpet misalkan. Biayanya sekitar 25 juta, siapa? Saya 5 juta. Sedekah terang-terangan. Kalau kamu bersedekah secara terang-terangan itu sangat baik bagi kamu. Ya, sedekah terang-terangan ya. Kemudian kalau kamu itu menyembunyikan sedekahmu, sedekah sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagimu. Jadi orang sedekah itu tidak ada jeleknya, Pak. Yang terang-terangan baik, ya kan? Yang sembunyi-sembunyi juga baik, ya. Cuma di dalam ayat ini yang sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan orang lain itu lebih utama, ya. Ya sebagaimana dalam hadis itu disebutkan di antara 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, ya. Maksudnya apa yang diberikan oleh tangan kanannya, tangan kirinya itu tidak mengetahui. Tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maksudnya itu adalah dia sedekah secara diam-diam, ya. Itu lebih baik, ya. Tetapi ada kalanya sedekah terang-terangan itu lebih baik, ya. Yakni ketika sedekah terang-terangan itu diharapkan akan memancing bagi orang-orang yang lainnya untuk ikut bersedekah. Ya. Jadi ada yang memulai, saya 5 juta, nah, nanti ada orang yang ikut dan sebagainya. Pokoknya siapa yang mempelopori kebaikan, nanti dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beramal, yang mengikuti dia tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat tadi, kalau kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik. Dan kalau kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu adalah lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan kesalahan